sekali pada malam hari ini menemani kita semua di sini. Saya Woga, kebetulan di Bank Sultan ada tim yang buat ngurusin mikro, usaha kecil, sama kredit konstruksi. Jadi sebenarnya adik-adik saya bawa juga ada 2 di sana buat nemenin, buat kalau ada pelaku usaha yang mau nanya atau apa, mereka sudah langsung incas. Iya, baik. Oke, itu aja dulu dari saya, kita lanjut lagi dan. Oke, terima kasih. Jadi kita udah tahu ya Pak Woga ini adalah pimpinan unit kredit mikro dan kecil dan juga konstruksi ya Pak dari Bank Sultan. Nah, kita langsung aja nih Pak ya. Mungkin udah pada penasaran dari tadi nih, banyak banget yang mau tahu informasi-informasi atau bakal interaktif sama Pak Woga. Nah, Pak Woga, untuk awali pertanyaan saya nih di malam hari ini, saya pengen bertanya dulu Pak Woga. Seperti tema kita pada malam ini kan kita ada Coklat Coffee Expo 2020. Dan juga disponsori sebagai sponsor utama adalah Bank Sultan. Dan kita pengen tanya ke Pak Woga dulu nih, apa aja sih Pak support atau yang diberikan Bank Sultan untuk Coklat Coffee Expo 2020 ini yang diselenggarakan pada malam hari ini Pak Woga? Oke, kalau untuk urusan sponsorship itu di bagian pemasaran. Jadi mungkin teman-teman saya yang di bagian pemasaran yang lebih intens untuk melakukan pemasaran. Jadi ya contoh ada beberapa produk yang selalu nemenin kita kalau ada acara talk show seperti ini, atau ada pameran, ataupun merchandise yang ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bank Sultan ataupun dengan dinas. Jadi tamu-tamu kita yang dari luar Palu atau yang datang main ke Palu itu biasanya ini kedua setelah di Luhuk juga sempat juga ada kita buat. Oke, baik Pak Woga. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Woga sendiri kan bergerak di unit kredit mikro atau UMKM seperti ini. Nah, usaha kopi dan coklat nih Pak, gimana sih Pak peluangnya atau apa aja sih? Atau mungkin ada program yang diberikan Bank Sultan untuk para pelaku usaha terutama di bidang kopi dan coklat ini, Pak Woga? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, sebenarnya jadi kalau dari bank sendiri atau kita dari kredit program itu melihatnya bahwa ini tantangan paling besar COVID ya. Jadi banyak sektor memang banyak sekali pukulan dan tekanannya yang dihadapi, sehingga roda perekonomian, roda ini berat. Kalau kita di Bank Sultan sendiri sebenarnya untuk program pertanian, perkebunan itu sudah mulai kita coba buat klaster-klasternya dari hulu sampai hilir. Mungkin coklat dan kopi berikutnya ya. Karena ada beberapa komoditi pertanian yang kita lagi coba kerja dari sektor hulu sampai hilir. Saya rasa juga untuk coklat sama kopi itu harus dikelola dari sektor hulu sampai hilirnya. Jadi kita coba dari ini kita lagi survei, kita lagi coba. Kalau di Luhuk ada satu mitra kita itu memang ada dia kopi, ada satu jenis kopi mungkin saya nggak lihat di malam hari ini, mungkin kejauhan ya dari Luhuk ya. Jadi dia sudah ada petani binaan untuk perkebunan untuk menjawab kualitas kopi yang akan dia pasarkan. Itu salah satu teknik untuk menjaganya. Kemudian tantangan-tantangan berikutnya mungkin nanti adik-adik saya itu sebenarnya nanti coba, jadi kan produk itu sudah bermain nanti pricing sama marketingnya, apalagi di era-era seperti ini harus rigid menentukan value-nya, jadi biar hasilnya juga, profit marginnya juga tetap terjaga dan usahanya tetap jalan. Oke, Pak Woga, itu dia tadi kita bahas tentang usaha kopi dan coklat ini. Nah, seperti yang udah Pak Woga sampaikan nih, udah disentil-sentil nih tadi sedikit mengenai peluang dan tantangan serta industri kopi
di Kota Palu khususnya, di Sulawesi dan juga di Sulawesi Tengah. Ini nih Pak Oga, dari Bang Sultan sendiri, kita nih pengen tanya nih atau mewakili pertanyaan dari UMKM yang jadi peserta pada malam hari ini. Nah, untuk dari industri ini pastinya membutuhkan yang namanya alat industri, kemudian membutuhkan bahan baku dan juga apa namanya industri perkembangannya ke depan dengan pengelolaan dan perkembangan di di pandemi seperti ini. Apa sih Pak yang bisa diberikan atau mungkin ada inovasi atau solusi yang diberikan oleh Bang Sultan kepada para pelaku-pelaku UMKM ini? Oke. Inovasi sebenarnya kalau buat kopi itu sudah luar biasa ya. Kita tinggal milih aja sih kalau di luar untuk alat pengolahannya. Dari dinas sebenarnya dari beberapa pelaku usaha itu support dinasnya juga sudah lumayan besar sih. Dikasih mulai dari alat roastingnya, alat sampai alat packingnya ada, saya pernah dapat. Cuma tinggal memaksimalkan aja. Jadi untuk packaging seperti apa? Kalau dari Bang Sultan sendiri, hari ini kemarin kita lagi bantu buat investasi alat di Kabupaten Poso untuk petani kopinya. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai mini plant atau mini pabrik kopinya sudah selesai, nanti kita share lagi deh tips and trick sama perkembangannya. Mungkin nanti kita berikutnya ada pameran lagi, kita boleh bawa ke sini. Oke, nah itu jadi sudah ditunjang nih sama Bang Sultan untuk para pelaku-pelaku UMKM sendiri. Nah ini pertanyaan simpel sebenarnya yang kadang-kadang menjadi pertanyaan para pelaku UMKM ini, Pak Oga. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang masih bingung dan masih belum tahu nih gimana caranya. Nah pertanyaan adalah yang disampaikan ke saya juga beberapa kali tadi saya dengar, pertanyaannya gimana sih Pak cara para pelaku UMKM ini untuk bisa mendapat fasilitas atau bantuan dari Bang Sultan sendiri untuk mengembangkan usaha mereka nih, karena kadang mereka masih pada bingung nih Pak Oga, caranya gimana, kemudian ribet gak sih, kemudian pengurusan itu seperti apa? Oke, makasih. Kalau saya menjawab seperti itu, yang pertama nanti adik-adik itu udah bagi brosurnya ya. Oh baik. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau buat segmentasi kita bagi dua dulu. Jadi ada yang mikro memang pinjamannya biasanya di bawah 50 untuk modal kerja atau investasi, itu sederhana sekali. Untuk persyaratannya paling hanya surat keterangan usaha sama legalitas. Maksudnya legalitasnya surat keterangan usaha sama data diri. Jadi yang mandatori itu legalitas usaha sama data diri. Nah, kalau mikro itu memang kita punya ramuan tersendiri lah kalau boleh dibilang. Jadi memang ada spesifik unik main ke usaha mikro. Jadi memang tidak harus yang punya aset bagus, tapi minimal asetnya disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya mikro itu ya seperti itu. Biasa cuma beli bahan baku atau mulai dari alat-alat startup untuk industrinya. Kalau ke kecil, nah itu udah memang adik-adik ini didesain supaya mengajar dari mikro masuk ke kecil sampai dia bankable. Jadi kita nggak mau cuma sekedar hanya ngasih kredit, hanya ngasih bantuan tanpa ada progres. Jadi memang kita agak ya pelan-pelan, tapi memang sudah mengarah ke situ. Jadi lebih pondasi usahanya lebih bagus lah, karena kita di Sulawesi Tengah itu potensi sangat banyak. Tapi saat kita terjebak pada manajemen keuangan yang kurang bagus, maka usaha itu akan bisa, apalagi kalau suasana kayak begini, COVID, ada tantangan, gempa, itu agak ruwet sih. Oke, jadi ini adalah Bang Sultan siap membantu para pelaku usaha kecil ini dalam mengembangkan usahanya. Iya. Nah, ini, Oga, nanti kan habis ini kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, saya pengen minta gimana sih apa sih harapan Pak Oga dengan adanya Coklat Coffee Expo 2020 ini, harapannya
Pak Woga sendiri untuk kedepannya kepada para pelaku UMKM terutama dan khususnya yang berada di Kota Palu? Oke, terima kasih. Harapan utama dari Bang Sultan sendiri adalah bahwa kita itu adalah sebenarnya eksportir kakao yang paling besar di Indonesia lah. Kopi mungkin ada daerah lain, tapi kalau kakao kita nomor satu. Karena bahan baku dari sini dibawa ke tempat lain dan akhirnya diklaim nama daerah lain. Jadi harapan kita memang Sulawesi Tengah jadi sentra kopi dan kakao. Mudah-mudahan kerjasamanya tidak sampai di malam ini, tapi antara Dinas Perindak dengan Bang Sultan jadi motor buat Sulawesi Tengah untuk lebih memajukan coklat dan kopi. Oke, baik. Jadi kita udah dengar nih sama-sama harapan Pak Woga. Semoga kedepannya Bang Sultan dan juga para pelaku UMKM dan juga pastinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah bisa bersinergi bersama untuk kedepannya dan juga bisa mengembangkan usaha-usaha milik UMKM yang ada di Kota Palu. Nah, saya udah kasih beberapa pertanyaan nih ke Pak Woga. Sekarang saya kasih kesempatan nih para peserta, para audiens yang ada di sini untuk bisa atau mau kasih pertanyaan. Saya buka sesi untuk 2 pertanyaan dulu. Oke, sebenarnya kemudahan dari Bu Indonesia ya. Ya. Selamat malam Bu Indonesia. Selamat malam, Pak. Oke, kemudahannya itu seperti itu sih. Kalau programnya kita yang paling kecil untuk mikro di bawah 50 juta, persyaratannya nggak ribet-ribet. Jadi cukup surat keterangan usaha dengan legalitas. Kalau cerita jaminan atau agunan, ya kita cerita. Tapi itu bukan persyaratan inti. Kalau di mikro, itu yang paling penting adalah cash flow atau putaran usaha dari teman-teman UMKM. Jadi poinnya di putaran. Jadi nanti teman-teman saya yang ada 2 itu boleh ditanya-tanyain detail, sampai pusing pun boleh, dibawa pulang pun boleh mereka berdua. Jadi sebenarnya yang paling penting dari UMKM itu adalah menghitung HPP-nya, nilai cost dari produknya. Teman-teman saya yang 2 ini coba berdiri yang paling, ada 2 yang di depan. Memang saya taruh di depan biar bisa dilihat-lihat. Jadi kalau ketemu silakan mau ditanyain atau dibawa pulang juga boleh. Ya, jadi persyaratannya sesimpel itu karena kita tahu sendiri kalau untuk mikro sebenarnya aset teman-teman UMKM itu udah lumayan cukup besar. Tapi kalau untuk naik kelasnya nanti bisa teman-teman ini jadi consulting. Jadi target berikutnya apa? Mau modal kerjakah atau mau modal investasikah? Itu harus clear biar tidak jadi beban buat usahanya. Jadi saat pinjaman itu lebih besar daripada kebutuhan, itu biasanya kalau Bang bilang side streaming itu akan memberatkan teman-teman UMKM sendiri. Jadi tidak tambah maju, cuma habis untuk bayar angsuran atau untuk kebutuhan yang lain. Kira itu aja dulu. Iya, oke. Langsung. Tadi saya sudah jelaskan sedikit sebenarnya bahwa biasanya begini. Kalau untuk grand tema produk nanti Bang Sultan spesifik untuk Toratima. Jadi kalau untuk secara lokal, Pak, kita biasa kedatangan tamu dari mana-mana. Ya, nanti kita coba kalau sudah memang dengan kita, biasanya kalau nggak intens dengan kita itu biasanya kita nggak terlalu ini teman dari Sigi ya, di Sigi ya Pak ya, Toratimanya ya. Sahabat coklat bukan Toratima ya? Oke, mohon maaf duduknya di situ sih. Oke. Jadi sebenarnya seperti itu. Ada satu contoh, kita biasanya ada event nasional juga
itu nanti biasanya teman-teman dari Bang Sultan dari divisi pemasaran itu yang biasanya lebih intens untuk membawakan souvenir untuk ke acara. Jadi biasanya di meja atau di apa itu biasanya souvenir yang kerjasama dengan Bang Sultan biasanya ada di meja tamu. Itu contoh kecil. Yang kedua, biasanya kalau saya pribadi event kemana-mana bawa merchandise buat teman-teman di luar kota Palu, biasa saya bawakan oleh-oleh yang memang khas Palu. Jadi yang punya, yang nggak ada di tempat lain lah. Seperti itu. Kalau branding secara nasional nanti kita bicara lebih panjang lagi karena itu menyangkut dengan memang proyeknya kita, tapi akan ada ke situ. Oke. Cukup, Pak Oga, jawabannya? Sementara itu dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan pertanyaannya. Oke, jadi kita hanya buka 2 sesi pertanyaan aja ya buat para peserta di malam hari ini. Jadi nanti biar lebih jelas atau mau lebih detail, nanti Mas Oga kan setelah ini masih stay di sini. Iya, siap. Iya, masih stay di sini dengan ditemani oleh 2 teman dari Mas Oga. Nanti para pelaku UMKM di sini yang juga sebagai peserta mau tanya-tanya, mau lebih detail lagi jawabannya, nanti bisa dibantu oleh Mas Oga. Ya. Oke, jadi kalau dari kita sih Mas Oga untuk malam ini hanya itu aja diskus kita pada malam hari ini. Untuk kedepannya sih saya mewakili para peserta UMKM ini berharap kedepannya untuk pelaku usaha kecil dan juga Bang Sultan bisa bersinergi lagi dan kedepannya bisa mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Kota Palu itu sendiri. Oke, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Oga atas waktunya untuk pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa diskus lagi dan juga buat para peserta UMKM malam ini yang pengen diskus lagi ke Mas Oga nanti bisa ngobrol-ngobrol setelah talk show ini. Oke, terima kasih Mas Oga. Ya, nanti kita ketemu di sesi selanjutnya. Oke, thank you Mas Oga.